Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah di rumah Tuhan. Dan saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Silakan jemaat Tuhan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk jemaat sekalian. Ya, judul dari kebenaran firman Tuhan ini, kebahagiaan orang fasik semu. Ayat yang pertama dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat yang 10, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ayat yang ke-11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya jemaat, tugas Tuhan Yesus saya pilih tema kita renungkan dan kebenaran firman Tuhan ini yang tertera di slide ini. Janganlah iri hati dengan kesuksesan orang fasik, itu temanya. Ya. Berbicara tentang kesuksesan, pasti setiap kita yang ada pada saat ini sangat berharap kalau bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bisa berhasil mencapai apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan. Ada orang yang menganggap bahwa kesuksesan itu adalah ketika dia bisa jadi orang yang punya banyak harta alias kaya raya. Ada orang yang menganggap kesuksesan itu adalah sesuatu di mana dia berhasil mendapatkan suatu jabatan yang tinggi di suatu instansi atau di suatu tempat kerja. Dan banyak hal yang mengartikan tentang kesuksesan. Ya, ketika ada yang berhasil menjadi perawat, menjadi dokter, ada juga yang berhasil menjadi ofisial, menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, pasti itu dianggap sebagai kesuksesan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar firman Tuhan tentang kesuksesan yang terjadi oleh orang fasik yang dilihat oleh Raja Daud. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Raja Daud dengan matanya sendiri dia melihat ada orang yang mencapai kesuksesan dengan cara yang curang. Ya. Kalau dengan cara yang curang, apakah itu benar di mata Tuhan? Apakah itu baik di mata Tuhan? Pasti jawabannya adalah salah. Kalau orang berusaha meraih kesuksesan, apa yang dia harapkan harus bisa tercapai, tapi kalau caranya dengan curang,
menyaksikan dan melihat dengan mata kita sendiri ada orang yang demikian dalam kehidupan nyata di sekitar kita. Apa pesan Tuhan yang bisa kita temukan dari firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Raja Daud? Raja Daud katakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Yang pertama, di ayat yang pertama, dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya. Bapak Ibu Saudara, kata iri hati itu sama artinya dengan ketika tidak senang melihat ada orang yang berhasil atau lebih baik daripada dirinya. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita lihat ada orang yang sukses, tetapi orang itu jahat dan dia berbuat curang, maka firman Tuhan katakan jangan iri hati kepada orang yang demikian. Karena firman sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa orang fasik dia mencapai kesuksesan hidupnya dengan cara yang curang. Apa yang orang fasik, Bapak Ibu Saudara, yang dituliskan dan kebenaran firman Tuhan yang bisa ditemukan pada saat ini? Orang fasik itu adalah orang yang menganggap dirinya itu bisa mendapatkan apa yang dia mau oleh karena kehebatannya, oleh karena kecerdasannya, oleh karena keahliannya, sehingga itulah yang membuat dia sombong dan dia sampai tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan atas kesuksesan yang bisa dia capai. Ya, itulah pengertian orang fasik, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sampai menganggap diri kita bisa sukses karena kita hebat, karena kita menganggap kita ini orang yang cerdas, kita pada akhirnya kita sombong. Apakah bedanya kita dengan orang fasik kalau kita demikian? Kita perlu menyadari bahwa kesuksesan apapun yang bisa kita capai dalam hidup kita perlu tahu bahwa itu semua atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Jadi apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? Firman Tuhan menasihatkan kita agar kita jangan iri hati kalau kita bisa melihat ada orang fasik yang sukses dengan cara yang curang. Apa yang terjadi pada orang fasik yang demikian? Kalau kita lihat dalam dunia nyata, dalam kehidupan nyata, ada orang-orang yang berusaha mendapatkan harta kekayaan, tetapi caranya tidak halal. Ada dengan persugihan, ada dengan korupsi bagi mereka yang kerja di suatu lembaga pemerintahan atau lembaga swasta. Apa yang terjadi pada orang-orang yang akhirnya, pada orang-orang yang demikian? Apa akhir dari hidup mereka, Bapak Saudara? Orang kaya, kalau dia mencapai kekayaannya dengan cara persugihan, akan ada tumbal yang ditagih oleh setan. Itu akibatnya. Berarti akibatnya binasa. Kemudian orang kaya yang mendapat kekayaan dengan cara korupsi, apa yang terjadi pada dirinya? Akhirnya dia akan masuk penjara. Ya, itulah orang-orang yang mencapai kesuksesan dengan cara yang salah dan menyimpang dari ajaran tentang Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita kebetulan ada orang yang demikian dalam hidup kita, jangan iri hati kepada orang itu, karena ending atau akhir hidup mereka adalah binasa dan celaka. Orang yang mencapai kesuksesan dengan cara yang salah, yang menyimpang dari firman, tidak akan mendatangkan berkat hidupnya, tidak akan mendatangkan berkat hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai anak Tuhan, apa yang menjadi bagian dalam hidup kita? Kalau kita mungkin saat ini belum sukses seperti orang-orang di luar sana yang bukan anak Tuhan, yang tadi kita bisa temukan dalam ayat yang pertama, jangan marah dan jangan iri hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kembalikan saudara dalam ayat yang kedua, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Itu menjadi bagian kita sebagai anak Tuhan dalam ayat yang ketiga. Kita harus percaya kepada Tuhan yang adalah sumber berkat dan sumber kehidupan kita. Lakukanlah yang baik, yang benar di mata Tuhan. Itu menjadi bagian kita sebagai anak Tuhan, daripada tak iri hati dengan kesuksesan orang fasik yang curang itu. Tuhan pasti memberkati anak-anaknya yang beriman teguh kepadanya
dan yang selalu melakukan hal-hal yang baik di matanya. Tidak sampai di situ saja. Ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Poin yang ketiga saya bacakan dari ayat yang keempat ini, bersukacitalah, berbahagialah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, alamilah sukacita dan kebahagiaan dalam Tuhan. Jangan cari kebahagiaan di luar sana, atau di tempat-tempat yang tidak jelas, atau di tempat-tempat yang ramah-ramah. Kalau di kota-kota besar itu banyak orang cari tempat hiburan di mana, Bapak Ibu? Diskotik, sambil minum minuman alkohol segala macam. Ya itu kebahagiaan orang-orang duniawi. Terus kalau kita mau bahagia sebagai Tuhan bagaimana? Bergembiralah karena Tuhan. Dalam ayat yang keempat, artinya marilah kita mencari sukacita di dalam Tuhan. Carilah kebahagiaan dengan cara dekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu caranya. Memang orang yang bisa tempat-tempat hiburan tadi yang saya sampaikan, mereka itu pakai uang mereka sendiri, jadi tidak merugikan kita, ya betul. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus bijaksana. Kita mau ikut gaya hidup orang dunia atau mau mengikuti cara hidup yang berkenan di hati Tuhan. Marilah kita memilih untuk melakukan, untuk mencari kebahagiaan dan melakukan kebaikan yang berkenan di hati Tuhan. Itu paling penting, Bapak Saudara, bagi kita anak Tuhan. Tidak sampai di ayat yang keempat. Poin yang keempat kepada Bapak Ibu Saudara ditemukan di dalam ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat 5 ini menjadi poin yang keempat saya bawakan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Bapak Ibu, kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah tidak sia-sia. Karena di dalam Tuhan ada damai sejahtera, di dalam Tuhan ada kebahagiaan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada solusi atas setiap masalah dalam hidup kita. Itulah yang membuktikan Tuhan kita itu sempurna. Oleh sebab itu, mari kita berserah kepada Tuhan Yesus saja. Manusia tidak bisa menolong kita, tetapi Tuhan Dia sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. Tuhan sanggup memulihkan kita. Makanya kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Apakah sampai saat ini Bapak Ibu Saudara selalu berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya, menyerahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara sepenuhnya kepada Tuhan? Kiranya lewat firman Tuhan ini Bapak Ibu semakin berserah kepada Tuhan, karena tidak sia-sia orang yang berserah kepada Tuhan. Tuhan akan kepastian berkat bagi orang-orang yang setia kepada Dia, yang akan melakukan kebaikan dan kebenaran yang Dia ajarkan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita semakin setia melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, tidak sampai di ayat yang kelima. Poin yang terakhir saya bawakan kepada Bapak Ibu Saudara, poin yang kelima. Di dalam ayat yang ketujuh, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Yaitu berdiam dirilah di hadapan Tuhan artinya kita duduk tenang berdoa kepada Tuhan. Saya simpulkan itu menjadi ayat yang ketujuh, menjadi poin yang kelima dari ayat yang ketujuh ini. Duduk diam di kaki Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara duduk diam di kaki Tuhan, membawa persoalan hidup Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara pasti mengalami hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti mengalami Tuhan
Makanya tidak sia-sia orang yang berdiam di kaki Tuhan. Kita tidak usah melihat kehidupan kehidupan orang-orang yang di sekitar kita yang menyelesaikan persoalan hidup mereka dengan cara-cara yang salah. Atau janganlah kita melihat kehidupan orang-orang di luar Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya bahagia, tetapi kebahagiaannya hanyalah sementara. Marilah kita memilih untuk diam di kaki Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hanya tenang di dekat Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan, hidup kita tenang dan damai sejahtera. Hanya dekat di kaki Tuhan, hidup kita pasti mengalami kenyamanan dan kerohanian kita dipuaskan oleh Tuhan. Maka tidak sia-sia kalau kita diam di kaki Tuhan. Tidak sia-sia kita dekat kepada Tuhan. Dari firman Tuhan yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara ini, apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu? Saya memberikan 5 poin kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita tidak menjadi orang yang iri hati, tetapi kita menjadi orang yang selalu percaya kepada Tuhan dan melakukan hal yang baik di mana Tuhan. Selanjutnya kita terus bersukacita di dalam Tuhan, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya, dan selalulah untuk duduk diam di kaki Tuhan. Disitulah Bapak Ibu akan mengalami Tuhan yang penuh kuasa bekerja dengan dahsyat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Inilah firman yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami terima bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, pimpin kami. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa memfokuskan kehidupan kami untuk selalu dekat kepada-Mu ya Tuhan. Untuk selalu beriman percaya kepada-Mu, selalu fokus kepada perkara-perkara-Mu ya Tuhan. Tolong kami mampu melakukan segala hal yang baik di mata Tuhan dan yang berkenan di hati Tuhan, sehingga kami tidak perlu iri hati jika kami melihat orang-orang fasik mengalami kesuksesan dalam hidup mereka. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa lewat firman Tuhan ini kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan pasti memberkati kehidupan orang-orang yang taat melakukan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar kami selalu mendekatkan diri kami kepada-Mu, supaya kehidupan kami selalu mengalami kasih Tuhan, selalu mengalami kuasa Tuhan yang sungguh sempurna, yang tidak dapat dibandingkan dengan emas dan perak, dengan hal-hal apapun tidak bisa dibandingkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Saya mengajak jemaat